Untuk Anda yang menginginkan agar lebih cepat bisa melihat perkembangan dari proses atau efek dari pemupukan, mungkin kedua pupuk ini tidak terlihat baik-baik saja untuk Anda. Kenapa? Karena Suma SR-nya ini bekerja secara slow release. Proses pelepasannya itu terjadi secara pelan-pelan, tidak serta-merta, tidak terjadi spontan, sehingga tanaman yang kita aplikasikan pupuk Suma SR dan Suma SP tidak akan langsung memberikan dampak yang luar biasa 1 atau 2 hari setelah kita lakukan penyemprotannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur, balik lagi di channel kami. Dan pada hari ini dulur, kita kembali lanjutkan pemberian pupuk Suma SP dan Suma SR untuk tanaman cabai kita. Namun sebelum lebih lanjut kita membahas dosis penggunaan yang kita terapkan hari ini, serta bagaimana efek yang diberikan dari penggunaan pupuk Suma SP dan Suma SR sebelumnya, kami mengucapkan selamat datang, selamat bergabung kembali di channel kami, dan doa kami semoga sedulur semuanya selalu diberikan kesehatan dan selalu dilimpahkan rezekinya oleh Yang Maha Kuasa. Serta harapan kami bagi sedulur yang baru saja bergabung hendaknya dapat terus membersamai kami dengan menekan tombol subscribe, juga dapatkan notifikasi dari channel kami agar sedulur tidak ketinggalan update-update kami untuk setiap perubahan yang kami kerjakan. Nah, baik sedulur semua dimanapun berada, penggunaan pupuk Suma SP dan Suma SR kita kali ini adalah penggunaan kedua untuk tanaman cabai kita, di mana dengan dosis penggunaan kemarin itu kalau nggak salah kita berikan untuk Suma SP-nya adalah 2 tutup botol, dan Suma SR-nya dari saset 100 gram kita jadikan untuk 3 tangki penyemprotan. Nah, hasil yang diberikan dari perlakuan kemarin jauh terlihat lebih baik. Ada tanda-tanda positif yang bisa kita perhatikan pada tanaman cabai kami. Namun dulur, secara keseluruhan tanaman cabai kami memang tidak sebagus seperti tanaman cabai sedulur kita yang lainnya. Ini ada beberapa faktor lain, dan terkhusus untuk analisa kita menyangkut dengan efek positif dari penggunaan pupuk Suma, jelas bisa kita perhatikan sekurang-kurangnya itu bobot buah cabai kita meningkat, kemudian efektivitas pengisian daging buah juga jauh lebih baik dari sebelumnya. Dan dulur, untuk mengetahui perbedaannya secara lebih jelas, nanti di akhir video kami tunjukkan perbandingannya, karena di tanaman cabai ini juga sempat kita buatkan perbandingan dengan tiada menyemprotkan pupuk Suma SP dan Suma SR sebelumnya. Namun untuk saat ini dulur, kita langsung ke proses penentuan dosisnya atau proses pengadukan terlebih dahulu. Dan dulur, untuk penggunaan Suma SP kita kali ini, nah ini Suma SP-nya, penggunaan kita kali ini lur, ini hanya kita berikan 2 tutup botol ini untuk 1 tangki penyemprotan. Oke dulur, kita kocok terlebih dahulu seperti biasa. Ini dikocok terlebih dahulu. Kemudian kita tambahkan 2 tutup botolnya untuk 1 tangki penyemprotan pada kondisi hari ini. Nah, kenapa dulur hari ini kami hanya menggunakan 2 tutup botol dari Suma SP ini? Karena tanaman cabai kita lebih dominan di fase generatifnya, sementara Suma SP ini lebih bagus peruntukannya untuk tanaman vegetatif, dan ini tetap kita berikan untuk menguatkan Suma SR yang dia berfungsi untuk tanaman generatifnya. Oke dulur, kita berikan 2 tutup botolnya. 2 tutup botol ini untuk 1 tangki penyemprotan. Nah, sementara dulur untuk penggunaan pada tanaman cabai vegetatif bisa diberikan 3 atau 4 tutup botol untuk 1 tangki penyemprotan. Dan mungkin banyak juga sedulur yang bertanya apa saja unsur yang ada di dalam Suma SP ini. Baik dulur, kita sampaikan saja. Di dalam Suma SP ini pertama sekali ada nitrogen 5%, kemudian ada boron 0,1%, kalium 8%, magnesium 6%, dan juga ada kadar unsur hara yang lainnya seperti yang terlihat di layar sedulur.
Kemudian Lur, untuk summa SR-nya pada kesempatan penyemprotan hari ini Lur, ini coba kita berikan untuk 1 saset ini kita pergunakan untuk 2 tangki penyemprotan saja. Nah, karena ini baru kita buka, maka seperti biasa karena summa SR ini isinya adalah bubuk atau sejenis tepung-tepungan, maka kita siapkan dulu tempat pengadukan terpisah agar lebih mudah larut dan lebih mudah pula kita lakukan proses pembagiannya. Nah, seperti biasa ini kita siapkan air pencampurnya, dan airnya ini Lur tidak kita takar terlebih dahulu karena nanti pembagiannya ini kita buatkan perkiraan saja. Setelah kita kucek dan kita rasakan sudah cukup larut, maka ini langsung kita berikan untuk 2 tangki penyemprotan, dan takarannya Lur menggunakan perasaan seperti kita sampaikan tadi. Nah, kemudian dulur, satu hal menarik yang baru saja kami terima informasinya, bahwa untuk penggunaan summa SR pada tanaman cabai, dia bisa menekan patogen atau jamur-jamur jahat yang dapat menyerang tanaman kita. Maka oleh karenanya penggunaan dosis kita hari ini sedikit kita tingkatkan, di mana 1 saset itu tadi kita berikan untuk 2 tangki penyemprotan. Sementara pada penyemprotan sebelumnya Lur, kalau nggak salah, summa SR-nya kita berikan 1 saset 100 gram itu untuk 3 tangki penyemprotan. Maka peningkatan dosis ini tentunya kita harapkan nanti akan ada peningkatan hasil yang luar biasa, akan ada peningkatan hasil yang lebih bagus. Dan apapun itu Lur, nanti kita coba perhatikan setelah beberapa hari kita lakukan pemupukan pada hari ini. Kemudian gabungan antara summa SP dan summa SR itu memang sudah terbukti mampu menekan pertumbuhan jamur patogen yang dapat mengakibatkan busuk buah atau antraknosa pada tanaman cabai kita, di mana tanaman cabai yang ini lebih terselamatkan dari penyakit antraknosanya, atau bahkan bisa dibilang sangat minim sekali. Hanya kami temukan 1 atau 2 buah saja setiap 1 kali petikan. Sementara di sana itu berbeda jauh. Kemarin di sana banyak sekali antraknosanya, dan mungkin Lur untuk yang di sana tidak kita update bagaimana perkembangan dari hasil aplikasi pupuk summanya, mengingat sebahagian sudah mulai kita cabut untuk proses peremajaan lahan agar dapat kita lakukan penanaman usai lebaran nanti. Namun perlu juga sedulur ketahui bahwa dari percobaan pupuk summa SP dan summa SR yang kita berikan di tanaman cabai cuah kemarin, ternyata juga memberikan hasil yang sangat positif, di mana dengan buah yang tersisa jauh lebih berisi, jauh lebih sehat, dan jauh lebih berbobot ketimbang sebelum kita lakukan pemberian pupuk summa SP dan summa SR-nya. Kemudian dulur, begitu juga seperti kami sampaikan di awal tadi, untuk tanaman cabai yang ini Lur, untuk dapat melihat langsung bagaimana perbedaan reaksi penggunaan summa SP dan summa SR-nya, maka di beberapa bedengan terluar sana kan terlihat agak konyol sedikit tampilannya, terlihat agak lebih aneh sedikit karena di sana tidak kita berikan summa SP dan summa SR-nya kemarin. Sementara di sini Lur rata-rata menurut kami jauh lebih baik dari yang di sana. Mungkin sekali lagi sedulur kurang tertarik melihat tanaman cabai kami, namun menurut kami ini sudah performa terbaik yang bisa kami berikan. Nah, bagaimana menurut pendapat sedulur? Silahkan berikan komentarnya, silahkan berikan masukannya, dan kita akhiri saja video ini. Selamat beraktivitas, semoga rezekinya lancar dan dimudahkan urusannya, dan semoga kita dipertemukan kembali pada video-video kami selanjutnya. Baik, kami cabut diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.